Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Mei 2024. Apa kabar Gemini? Oke, semoga semua Gemini bisa merasakan kebahagiaan, kedamaian, sukacita di hati, kegembiraan di hati. Semoga semua Gemini menjalani kehidupan di hari ini, di setiap detiknya dengan hati yang gembira. Semoga semua Gemini bisa meraih apapun yang sedang diperjuangkan dalam perjalanan hidupnya. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe. subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, ya. Terima kasih ya. Ini general reading, umum banget. Bacaan umum, bacaan banyak orang, gak resonate selalu. Kalau resonate pun gak 100%. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita akan lihat energi kamu di bulan Mei, energi terbesar kamu. Clarify Gemini single, Sun, Witch, jumping card. Okay, it's too much, yeah, too much. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus single energy May. Clarify, my darling angels, clarify, please. Thank you. Okay, thank you, thank you, thank you. What's going on? Three of Flowers. Oke, mungkin kamu ngerasa semuanya itu nggak supporting kamu sekarang. Oke, kayaknya semua orang bikin situasi chaos dan akhirnya kamu ngerasa di mana ya orang-orang yang kemarin support aku, yang selalu baik sama aku, yang selalu care sama aku, kayak nggak ada yang peduli. Atau situasi dimana kamu dealing dengan seseorang yang dia mungkin udah sulit untuk terkoneksi dengan kamu. Oke? Ada di titik dimana kamu melihat badai dalam hidup kamu. Dan kamu tidak ngelakuin apapun, kamu hanya semua rencanaku, semua harapanku sepertinya semakin jauh dari hadapanku. Okay? Three of Flowers. Okay? Dan energi dari Page of Hedgehog di sini. Kamu ingin pergi dari orang-orang yang gak support kamu, situasi gak support kamu. Kamu pergi dengan mempertahankan apa yang menurut kamu tetap ingin kamu pertahankan. Kalau kamu sedang mempertahankan egomu, sisi perfeksionis kamu, ini kamu pertahanin banget gitu. Pokoknya harus sesuai tetap dengan sisi kamu itu, ya, yang kamu pertahankan. Oke. Jadi kerasnya dilawan sama Gemini. Ya, mudah-mudahan kamu dikeras yang positif, yang berprinsip ya. Ten of Flowers di sini. Kalau kamu mencintai seseorang, kamu mulai ingin untuk menjadikan hubungan itu lebih serius. Itu semakin sulit kamu raih. Menurut kamu, spirit kamu, passion kamu, desire kamu, totalitas kamu sudah kamu berikan semuanya, tapi kayaknya nggak bekerja begitu.
kayaknya akan gagal gitu. Kamu udah ngerasa kayak gitu. Tapi kamu nggak mau melepaskan. Tapi kamu tetap ingin memperjuangkan. Meskipun itu sudah ada di level dimana kamu ngerasa ini nggak akan bekerja. It's not works and never success for the target or goals. And itu kayak selesai gitu. Sebenarnya kalau kamu mau melihat lagi perjuangan kamu, sebenarnya udah selesai gitu. Kita nggak bisa untuk memaksakan orang berubah. Kita nggak bisa untuk memaksakan orang ada di jalan yang kita pilih, ya kan? Semuanya itu punya free will masing-masing. Dan tingkat keputusan itu dilihat dari tingkat pendewasaan diri. So, ini yang terjadi. Kamu merasa sulit melepasin sesuatu, kamu melekat banget, kamu ingin bertahan tapi udah semua daya dan upaya kamu lakukan, but it is not works. Di sini ada Knight of Teacups, okay? Seperti kamu merasa terkuras perasaanmu dan kamu ingin agar nggak merasakan lagi gitu apa yang kamu inginkan. Karena kalau ada situasi yang mungkin nggak mencapai tujuan atau nggak berhasil dan situasi semakin chaos dan nobody is supporting you and even the situation no lucky moment begitu, kamu semakin, tapi karena kamu punya rasa jadi kamu bertahan dengan rasamu, dan ketika kamu bertahan dengan rasamu kamu mulai koyak begitu, mulai sulit untuk protection di hati kamu, perasaan kamu yang terkuras di sana. So mungkin di Mei kamu mencoba untuk melindungi diri kamu, lebih melihat di perasaanmu apa yang harus kamu rasain, apa yang harus kamu abaikan. Kamu mulai membatasi. Okay, baby. And Knight of Flowers di sini. Ini seperti ada rasa cinta, kamu pengen menghentikan apa yang kamu rasain begitu, tapi sulit. Semakin kamu coba untuk let go or mengikhlaskan, release, semakin sulit. So Three of Pentacles di sini or Three of Hedgehog di sini. Mungkin udah nggak ada lagi komunikasi. Mungkin jauh dari kesepakatan yang pernah terjadi. Ini juga bisa terjadi di energi kamu, di mana kamu bekerja ya. So, mungkin ini jawabannya mungkin kamu harus cari lingkungan kerja baru gitu yang lebih support kamu, lebih ngasih kamu apresiasi. Kalaupun di hubungan, mungkin ini tentang bagaimana kalau kamu yang menahan atau terlalu perfeksionis atau terlalu mengikuti ego kamu, mungkin kamu bisa melihat ini momen kamu berubah, okay? Atau kalau kamu udah berusaha untuk hal yang positif agar seorang yang dealing dengan kamu ada di jalan yang sesuai dengan kesepakatan di sini dan sama-sama mau bekerja keras, tapi situasinya sulit untuk bisa satu koneksi, satu arah, terhubung begitu. Ya mungkin waktunya untuk lebih ngambil waktu ya buat diri sendiri. Mungkin juga terlalu bersama tanpa ada kesendirian gitu. Kadang kita butuh me time, ngabisin waktu setiap momen dengan pasangan. It's a good, it's a better, but kalau kita tidak punya waktu untuk diri sendiri itu juga nggak baik ya, nggak balance. Dan di sini ada Five of Teacups. So Five of Teacups adalah rasa kehilangan, rasa rindu, rasa menyesal dengan keputusan yang udah kamu buat. Oke. Kamu susah move on ya, kamu stuck ya, it's a fight. Sekali terkoneksi adanya berantem, ada komplain, ada konflik di sini. Kamu sulit sekali move on. Oke, too much in love. Kamu berharap untuk koneksi kamu pulih atau situasi kamu dipulihkan di sini.
Kamu ingin sekali kembali, kamu kehilangan arah, kamu kehilangan dirimu. Oh my God, Gemini, please. I think you are too much to feel. Ya, ini kayak kamu drain dengan feeling kamu. And kamu terbakar di sana. Oke. Ini energi kamu. Lagu patah hati ya. Apa itu lagu patah hati ya, nanti untuk rekomendasi. Kok ketawa Nona? Ya soalnya gue juga pernah ngerasain patah hati kayak gini. Oke. Dan gue udah bisa tahu rasanya ketawain masalah sendiri. Oke, so baby, please don't give up. Choose yourself first. It a must ya. Apapun badai di luar sana, tsunami yang begitu heboh di hati kamu, pikiranmu, tetap berusaha untuk pilih diri kamu, cintai diri kamu di awal sebelum situasi chaos itu merusak karakter kamu, atau siapapun yang berusaha untuk menggunakan silent treatment atau apapun drama yang dia ciptakan. Kalau kamu benar-benar merasa bersama dia, kamu tidak ada perubahan positif menjadi sisi terbaik kamu, versi terbaik kamu. Okay, just let them and then choose yourself first. It's a must. Okay. Okay, let's see your energy reading. Ini cukup berat karena kamu patah hati, but it's not ending. I think it's unending story. Unending story. Okay. Clarify Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. May 2024. Gemini single. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Queen of Cups. This is about love. Too much love. Kamu cinta banget sama dia. King of Wands, so passionate. Everything I do it for you. Oh, Gemini. Okay. Oh ya, Ten of Swords di sini. Kamu ngerasa kecewa, merasa dia mengkhianati kamu, meninggalkan kamu. Aduh, Gemini. Are you okay? Oh, the Emperor energy. This is about ego. This is about the ego, baby. See, look at this. You push yourself hanging on your ego. Jadi gimana dong? Dalam hubungan kalau ego yang berkuasa, kelar ceritanya, selesai. Yang menang hanya ego, yang kalah kamu dan siapapun yang kamu terhubung ya, terkoneksi. Oke, baby. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. It's about you use your power, your ego di sini. Kamu ngerasa kamu udah total 100% to show your love, to action, effort, manifest love. This is about desire, passionate from desire, from yourself, inner self. And ini kekuatannya tuh sangat powerful karena kamu bucin mungkin, dan ketika berlebihan mencintai kamu ngerasa kecewa juga cukup dalam ya, karena kalau mencintai itu kayak terbang tinggi, setinggi-tinggi langit semakin bucin. Dan ketika sadar dengan realita, kamu seperti jatuh dari ketinggian 3000 meter. Dan mungkin di bulan Mei kamu coba untuk kontrol apa yang kamu rasain. Gak mau berlebihan. Kamu lihat lagi, begitu kamu lihat, oh my God. Kamu ngalamin rasa yang tidak pernah kamu bayangkan. Ten of Swords di sini. Kamu ngerasa dia mengkhianati kamu, dia menghancurkan kamu. Okay, bottom of the deck, this is Six of Swords, Three of Cups. Oh, Libran's energy. Okay, the Tower moment.
it's not okay. Yes, in this connection, you with someone, it's not okay. Of course, yes. Six of Swords di sini, kamu coba untuk let go, move on. Menurut kamu, drama yang cukup menyayat hatimu, butuh waktu untuk melepaskan dia. Ini hubungan sudah cukup lama berjalan. Semakin lama semakin dalam cinta kamu untuk dia. Three of Cups di sini bisa tentang reunian, bisa tentang ada yang interruption hubungan kamu, bisa dari energi negatif, bisa devil energy, or bisa dari energi positif, bisa dari the universe yang berusaha untuk membuat kalian berdua saling mengenal satu dengan yang lain. So ada yang interruption di sini, ada yang masuk gitu di hubungan kamu sama dia. Oke, Knight of Swords, seseorang yang bertahan dengan apa yang menjadi prinsip dia, bertahan meskipun kamu tahu prinsip itu tidak membawamu pada kemenangan, karena beberapa Gemini mempertahankan egonya di sini. Oke. And apapun yang kamu coba kendalikan itu terlepas dari kendali kamu. So tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Kalau kamu punya sisi perfectionist, okay, it's not works, because when you are just have a decision to be together, it is about how to win to people, how to win, be winner for you and someone you love. And the Tower moment di sini, ini kayak situasi berubah 180 derajat, the universe seperti masuk di hubungan kalian. Bisa ini spiritual awaken atau proses pendewasaan diri. But yes, kamu ngerasa menyesal, merasa kehilangan. Kamu menyesal karena terlalu keras untuk mempertahankan apa yang kamu pertahankan di sini. Prinsip ego or anything, ya, pride kamu di sini. And Three of Wands or Three of Flowers di sini, seperti kamu udah nggak tahu lagi harus gimana ya, kamu udah hopeless ya, kamu udah ngerasa mungkin ini bagian dari hubungan, tapi saya tidak melihat kamu benar-benar ingin mengakhiri hubungan. Oke, Two of Cups. This is soulmate connection, so it's in love. Cinta kadang terasa manis, tapi ketika datangnya pahit, cinta itu hati terluka. Cinta jangan kau pergi. Aduh, itu lagu lama banget ya, ketahuan. Saya angkatan berapa ya? Ada yang tahu nggak generasi alpha ya sekarang? Tahu nggak lagunya? Atau generasi Z, tahu nggak lagunya? Lagunya Tante Stella Majid, tinggalkan diriku sendiri. Oke. Kita lihat cross watchers kamu, Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Gemini cross watchers energy May 2024. Please, my darling, sweetheart, angels, clarify. Thank you. Okay, Ace of Cups. It's beberapa dealing dengan Aquarius, beberapa ya. Taurus energy, Leo energy, whatever, bisa energy aja. Sagittarius energy. Ace of Cups, this is about love. Kalau kamu tanya, apa ada yang lain selain kamu? No, dia cintanya sama kamu. Okay? Sangat mencintai kamu. The star energy, okay, my darling. The star energy di sini seperti seseorang yang mencoba untuk seorang yang mencoba untuk memulihkan diri. Kamu mungkin sama dia beda standar ya. The star itu kan harapan, bintangnya di langit, tujuan besar, visi besar, masa depan yang hebat yang dirancang. Nah, itu dia punya.
untuk kamu, Ace of Cups. Oke, darling. Itu dia punya. Dan energi dari the world energy ini nih seperti the world energy ini kayak dia sudah punya masa depan tentang hubungan kamu sama dia. Oke, dia sudah punya masa depan dengan kamu sama dia, but this is about dissatisfaction, feel betrayed, ya, ngerasa kecewa, ngerasa tidak sesuai harapan. Dunia it's about circle, cara dia menjalani hidup, behavior, kebiasaan dia, karakter dia, autentiknya dia. Dia ingin kamu punya frekuensi yang sama dengan dia, but itu nggak ada. Kalian mungkin sama-sama kecewa di sini. Kamu punya ekspektasi tentang dia, kamu terlalu mencintai dia. Dia hanya mencintai kamu, dan dia punya ekspektasi tentang kamu. So this is your bottom of the deck, four of wands di sini. Kalian sudah merencanakan untuk menikah, reunian, pertemuan jika ada yang long distance, udah berusaha untuk Page of Pentacles di sini untuk memulai kehidupan baru, hubungan kebersamaan kalian. Dia menarik diri, beberapa mungkin dealing dengan Virgos. So ya, ada rasa menolak karena dia tidak ingin merubah apa yang dia, dunianya dia, you know. So dia menolak cintamu, unrequited love. Jadi ini hubungan ini setelah mengenal karakter ya. Jadi ini bukan kayak yang jatuh cinta terus ketemu jatuh cinta kelepek-kelepek gitu, enggak gitu. Kalian udah masuk pada proses sorry lidah saya keceklek. Kalian sudah masuk pada proses perubahan, perkenalan ya, lama. Kemudian jadilah cinta di sana. Oke? Dan ya, is unconditional love. Dia punya ekspektasi sangat tinggi dengan kamu karena mungkin kamu dealing dengan seseorang yang punya kesadaran, the hermit energy. So, ketika kamu dealing dengan seseorang yang punya pandangan lebih luas, punya kebijaksanaan, punya pendewasaan diri, ketika kamu bersama dengan dia, automatically dia juga punya harapan tentang kesadaranmu. Oke. Knight of Swords, seorang yang terlalu galak ya. And the Tower, so kayak emang gue begini, mau diapain lagi gitu, kayak gitulah ya. Ini Nine of Swords. Oke. King of Wands, seperti kamu tuh beneran terbakar dengan passion kamu karena kamu sangat optimis dengan hubungan ini. But dia menolak karena this is about unstable emotion, you know. Kayak dia seperti ex-house gitu, so dia menolak untuk bersama, broken heart di sini. See? I see. So mungkin ini yang akhirnya kamu merasa sedih, mencoba untuk move on, mencoba untuk kembali. I think untuk moment next ya, on the future, kayaknya kamu akan berusaha balik deh sama dia. The Chariot energy, kayaknya kamu berusaha untuk sama dia gitu, balik sama dia, balik lagi gitu karena kamu gagal move on. So kita clarify energy the Tower. This is like the universe ya. Ini kayak ngasih sesuatu informasi ya. The Tower moment clarify. Gemini energy, Gemini single, clarify please. Thank you my darling. Okay, jumping. King of Pentacles, this is Capricorn energy or Earth sign. So kamu mulai terdiam, kamu mulai
berhenti untuk terkoneksi dengan dia, terutama untuk bicara, speak up, atau terkoneksi melalui media sosial. Kamu mulai berhenti. Kamu mulai untuk melihat diri kamu, situasi finansial kamu, masuk di fase broken heart. Kamu mulai menyadari, menurut kamu terdiam dan dia silent treatment, situasinya berubah, tidak ada komunikasi sama sekali. Kamu mulai merasakan yang namanya rasa patah hati. And Knight of Wands, beberapa mungkin long distance, atau mungkin ini hubungan komunikasinya sudah mulai masuk di fase on off, gak seagresif sebelum Mei ya. Dan mencoba untuk melepaskan perasaan kamu, karena semakin kamu tahan semakin sakit hatimu. Mencoba mencari pilihan lain di sini, atau kamu sakit hati karena menurut kamu pasangan kamu atau seseorang yang sudah tidak lagi atau menolak cinta kamu ini sudah tidak lagi memprioritaskan kamu, menolak kamu dalam diam. But you know what, this is about love. Queen of Cups. Queen of Cups. It's not easy. Yeah, it's not easy for you this moment. Like dia mencintai, kamu mencintai dia, gak mudah untuk melepaskan dia sih. Love unconditionally, and kamu akan menghadapi dia yang akan silent treatment dengan kamu. Okay? Kamu merasa diabaikan. Okay? Negative feeling then. Kamu mulai stalking. Oh my God, Gemini, don't do that. Kamu mulai melihat dia berubah di sini. Tetap perasaan kamu. Okay, kamu menunggu. So kamu mungkin gagal move on. Just pay attention about what I give to you, Gemini. Ingat, semakin kamu merasakan apa yang kamu rasain cinta kamu, semakin sakit. Semakin kamu kejar, semakin dia jauh dari kamu. Okay? Itu pesan saya buat kamu. So, pilih yang terbaik untuk kedamaian kamu. Kita lihat ini ada saran or apapun ini energi kamu, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus, Gemini single. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Okay, baby. Fokus. Kamu fokus sama dia, mencoba. Berarti konsekuensi atau resikonya kamu harus siap ada penolakan atau rejection atau ignorance. Oke? Kalau kamu fokus dengan pemulihan diri kamu, kembali menemukan dirimu, kembali mencintai dirimu, kembali memulihkan dirimu, kamu akan memenangkan dirimu. Karena kamu gak akan bisa menolak autentik diri kamu, uniknya diri kamu. Okay, so choose yourself first. Bottom of the deck, self-worth. Merasa layak. Diri harus merasa layak. Okay? Apapun yang terjadi yang mengecewakan kamu, kamu punya tanggung jawab untuk dirimu. Kamu harus bisa mematutkan diri kamu, melayakkan diri kamu untuk dicintai, melayakkan diri kamu untuk diperjuangkan, melayakkan diri kamu untuk bahagia bersama seorang yang mencintai kamu. Bagaimana cara melayakkan diri? Mulai merubah apa yang negatif dari sisi kamu. Hanya kamu yang tahu. Kamu yang tahu seberapa kerasnya ego kamu, kamu yang tahu seberapa kerasnya perfeksionis kamu tahu seberapa kerasnya ekspektasi kamu tahu diri kamu, ya, kelemahan kamu, diri kamu. So, layakkan diri kamu, fokuslah sama diri. Okay, baby, that's only just my suggestion. Clarify, Gemini, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Thank you, my sweetheart, darling angels. Thank you so much. Okay. Quetzalcoatl, the priestess of time,
The time has come, the time to act is now. Waktunya sekarang, waktunya untuk bertindak sekarang. Kamu harus melayakkan diri kamu kalau memang kamu sangat mencintai dia. Ini dua orang yang sangat mencintai, tapi you know the universe interruption ada di fase kamu tuh ditunjukin sisi buruk kamu ke dia, dan dia tuh nunjukin sisi buruk dia ke kamu. Kalian bisa nggak akur gitu, bisa nggak compromise, bisa nggak untuk nyari win-win solution untuk dua pihak gitu. Jadi gimana caranya supaya kamu bisa taruh egomu, dia bisa taruh ego dia, dan kalian bisa ngebahas itu. Ini waktunya sebenarnya, oke? Waktunya bertindak, waktunya untuk berjuang. But it's on your side. Kamu mau berjuang, mungkin itu akan menentukan masa depanmu, pernikahanmu ke depan, mungkin dia jodohmu. Tapi kalau kamu nggak mau berjuang, kamu harus mulai lagi mencari yang baru. Ketika kamu ingin punya pasangan, kamu harus lagi mencari yang baru. Kamu harus lagi belajar proses tahap pengenalan, belajar lagi proses untuk mengenal pendekatan, mengenal kelebihan kekurangan, belajar lagi di manajemen konflik dengan pasangan, belajar lagi untuk membangkitkan kesadaran dua sisi, belajar lagi untuk membuat satu frekuensi yang sama. Oh my God, itu mulai lagi dari awal gitu. Kalau kamu nggak mau memperjuangkan dia, even mungkin dia menolak kamu, oke? Karena ada beda prinsip. Ini kelihatan kamu mungkin terlalu punya ego, pride, or perfectionist. Dan ini kamu nggak mau dibantah. I don't know, mungkin juga ini vice versa. Saya nggak mau ada di side Gemini or cross watchers Gemini. Okay, baby. Bottom of the deck, the delicate fairy and her viren. Change is natural, good, and yes, it can hurt. Perubahan itu baik. Dan ya mungkin ini menyakitkan. Kalau memang dia berusaha untuk merubah kamu seperti dunia dia, yang dia bayangkan, yang dia rasa terbaik buat kamu. Kayak dia mengenal kamu, menginginkan kamu. Sudah ingin kamu jadi versi terbaik kamu yang selama ini kamu gak sadari. Karena terbutakan oleh egomu, ya perubahan itu gak nyaman. Apalagi sampai harus bisa ngendalin ego. Tapi itu baik buat kamu. Itu memang nyakitin, dengernya nyakitin ketika orang kritisi kita. Tapi ternyata orang yang kritisi kita itu punya niat baik untuk kita jadi sisi terbaik kita. Itu memang menyakitkan, tapi ini baik untuk kamu. Ya, this is about love unconditionally. Look at this. This is about love unconditionally. Ini energi dia. Ini tentang penyesalan kamu. Okay, so that's why I say ini nih, mereka nih bukan yang ketemu and love at first sight begitu, no. Ini reading yang dimana tuh dua orang udah saling cinta, udah ada di stability connection, dia soulmate juga, terus hanya ada percikan, dan itu datangnya enggak serta-merta, bukan karena Gemini atau bukan karena pasangannya, cross watchersnya, tapi ini karena lagi ada ujian dari the universe untuk melihat kalian tuh kuat nggak sih untuk bertahan begitu, kalian tuh solid nggak sih sebagai koneksi gitu. Ada campur tangan energi yang lebih tinggi. Kenapa bisa? Kok energi yang lebih tinggi kenapa bisa intervensi, Nona? This is about the hermit. Si Gemini ini dealing dengan seseorang yang udah punya kesadaran spiritual. So dia terkoneksi dengan alam semesta dong. Dia terkoneksi dengan energi positif dong. Orang-orang yang terkoneksi dengan energi positif itu juga diuji gitu. Oke, baby. So that's why di sini kayak ini waktunya untuk bertindak, waktunya untuk berjuang. Seperti energi ini supporting sebenarnya untuk kalian sadar bahwa ini ujian loh untuk hubungan kalian. Tapi kalau kamu mutusin untuk oke, aku nyerah aja, but I didn't see that. Saya melihat kamu berjuang. Oke. Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus energy. Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus. May 2024. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. Oh ya, kekenyangan saya, sorry ya.
Like attract like. If you long for more love, be more loving. Kalau kamu ingin dicintai, tebarkan cinta. Kalau kamu ingin menyukai, disukai, kamu harus menyukai. Oke? Kalau kamu mau dicintai, kamu tebarkan cinta. Cinta yang akan mempertemukan kamu dengan cinta itu sendiri. Kalau kamu menyukai, kamu ingin disukai orang lain, kamu juga harus menebarkan rasa kamu menyukai, attraction dengan apapun, termasuk pasanganmu. Bottom of the deck, slow down, pause and allow things to unfold. Pelan-pelan aja. Ini mulai masuk tangga nih hubungan. Ini untuk menuju apa yang kalian impikan. Ini jalannya memang berliku-liku di sini. Coba bisa lihat ini. Jalannya memang berliku-liku. Ya, nggak kayak makan cabai langsung pedas. So, ini lagi ada proses tentang kehidupan, koneksi, bagaimana kita terkoneksi dengan orang lain. Ternyata kamu punya banyak PR, dan dia juga ternyata mesti masuk di sisi yang lebih wise lagi, lebih punya wisdom lagi, lebih mature lagi, begitu. Tingkat frekuensinya tuh dinaikin sama pencipta kita. Orang-orang yang punya kesadaran spiritual itu setiap saat itu dinaikin frekuensinya, dinaikin lagi frekuensinya. Apalagi yang benar-benar berusaha untuk terkoneksi dengan Sang Pencipta, dinaikin terus frekuensinya. Kenapa? Energi itu kan nggak bisa bohong ya. Kalau punya energi pencipta tentang cinta kasih, pencipta itu ingin lebih lagi kita bisa merasakan cinta. Maka dikasihlah situasi kayak kamu sama dia ini. Dan mungkin juga karena gini, kamu masih driving by ego ya di sini. Look at this. Sadar nggak sadar kamu masih keras dengan ego kamu. So orang-orang itu ada di frekuensi rendah ketika dia driving by ego. Oke? Nah, pasangan kamu frekuensinya di atas jauh nih. The Hermit energy ini dua orang yang berbeda. Ini orang yang nggak mau menggenggam apapun, berusaha untuk nggak ada kemelekatan gitu. Sementara kamu ini kontrol, banyak kemelekatan. Nah, ini frekuensi kamu di bawah, ini frekuensi dia udah di atas. Otomatis the universe ingin kamu tuh satu frekuensi sama dia. Maka masuklah itu konflik untuk kenal. Kamu kenal dia, dia kenal kamu. Oke. Nah, biasanya juga gini, ada yang punya energi spiritual, dia udah punya kesadaran ya. Itu frekuensinya bukan frekuensi dia, dinaikin lagi nih. Nah, yang dari bawah ini ngos-ngosan. Nah, apa yang terjadi ketika ngos-ngosan energi bawah, energi rendah? Oh, saya adalah korban dia terlalu mengatur saya harus berubah ABCD, dia selalu kritisi saya, komplain saya. Nah itu, yang harus sebenarnya dilihat adalah niatnya dia. Karena ini the Hermit energy ya. Oh my God, ini dua orang yang benar-benar kayak beda. Itu aja, vice versa, tidak resonate untuk semua Gemini. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.